Ikan iblis ini sangat menyeramkan, bukan? Apa bisa dimakan? Dan apa perasaan Anda jika melihat ikan ini? Nelayan di Meksiko menyebut ikan ini sebagai ikan iblis yang berasal dari hutan hujan Amazon yang kini telah menjadi wabah di seluruh Amerika Utara, bahkan menghancurkan spesies asli ikan sungai dan danau di sana. Sekitar 70% tangkapan harian para nelayan yaitu ikan iblis. Selama bertahun-tahun, ikan ini tidak ada yang mau membelinya, apalagi memakannya. Tetapi itu mulai berubah. Seorang pengusaha dari California menemukan cara mengubah ikan iblis ini untuk menjadi makanan anjing dan kucing. Lalu, apakah ada orang yang ingin membelinya? Hampir setiap hari, para nelayan sebelum fajar datang, mereka memeriksa jaring-jaringnya. Dan mereka pun mendapatkan ikan iblis keluar dari jaring itu yang membuat mereka harus bekerja lebih keras. Ikan ini memiliki sirip yang kasar dan tebal, serta sisik yang dapat memotong jaring para nelayan. Di balik bentuknya yang menyeramkan, ikan ini sebenarnya cocok untuk peliharaan. Jika diletakkan di akuarium, mereka dapat memakan ganggang yang dapat mencemari tangki. Ikan iblis ini sebagian besar hasil tangkapan dari alam. Begitulah ungkap salah seorang nelayan yang sebelumnya pada tahun 2007 bahkan tidak pernah melihat ikan iblis ini. Tapi sekarang ikan ini mulai banyak di wilayah mereka. Kemungkinan besar ada orang yang mungkin telah membuangnya ke saluran air yang sengaja dilakukan untuk melawan alga di sungai. Tapi karena ikan iblis ini tumbuh dengan pesat, ternyata mengganggu habitat asli dan memakan ikan lokal. Ternyata ikan ini menyeramkan bukan hanya bentuknya, tapi juga perilakunya. Apakah di Indonesia juga ada ikan ini? Yang pernah lihat, komen ya. Sinar matahari yang baik memungkinkan ikan iblis berkembang biak sepanjang tahun. Ternyata hal itu bukan hanya masalah di Meksiko. Para peneliti di Texas memindahkan lebih dari 400 ekor dari satu sungai pada tahun 2022. Dan ternyata di Florida mereka juga mengganggu. Di Meksiko, sekarang ada sekitar 50 nelayan yang bekerja di saluran air untuk menangkap sekitar 2 ton ikan iblis per minggunya. Menangkap ikan sebenarnya adalah pekerjaan turun-temurun bagi masyarakat di sana. Dulu mereka dapat menangkap ikan hingga 6 ton ikan lokal setiap minggunya. Tapi semenjak ikan iblis mengambil alih wilayah tersebut, para nelayan dibuat harus mencari pekerjaan lain. Tabasco sendiri adalah rumah bagi sekitar sepertiga dari air tawar Meksiko. Sehingga tidak mengherankan jika disinilah ikan iblis melakukan kerusakan paling besar selama bertahun-tahun. Ternyata dari banyak kerusakan yang dibuat ikan ini, ada seseorang yang datang dengan ide yang luar biasa. Pada tahun 2014, ia bertekad untuk menemukan solusi dari masalah ini. Awalnya, ia mencoba mengubahnya menjadi dendeng ikan dengan menggandeng chef lokal untuk mendorong agar lebih banyak orang yang mau memakan ikan ini. Ternyata terobosan ini berdampak baik untuk komunitas nelayan dan juga berdampak baik untuk anjing dan kucing karena dapat menjadi makanan mereka. Di California, ikan ini dibuat menjadi suguhan hewan peliharaan yang disebut dengan pezzi. Jadi, sekarang alih-alih membuang ikan iblis, para nelayan dapat membawanya ke tempat pemrosesan terdekat untuk diolah dan mereka pun dapat menghasilkan pendapatan harian yang lebih besar. Ada sekitar 10 orang yang siap untuk melakukan filet pada ikan iblis ini. Orang-orang itu sudah dilatih dalam memproses ikan ini, mulai dari membersihkan hingga proses filet. Karena kulit yang keras itulah membuat pekerjaan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Setelah ikan difilet,
Selanjutnya, ikan tadi diletakkan pada nampan yang akan disimpan ke dalam mesin pengering selama 12 jam. Setelah kering, lalu dipanggang untuk menjadi filet kering pada suhu 275 derajat selama 10 menit. Dan filet ikan iblis siap di packing. Kabarnya filet ini sangat disukai anjing dan kucing. Dan filet ini pun diklaim rendah lemak. Wah, keren kan? Tak hanya sampai di situ. Walaupun sudah ada terobosan menjadikan ikan iblis sebagai makanan hewan, kenyataannya belum mampu menekan pertumbuhan ikan ini di alam liar. Masih perlu banyak ide baru. Terobosan lainnya adalah seperti yang dilakukan orang-orang Meksiko ini. Mereka membuat ikan iblis goreng yang diberi tepung dan dinikmati bersama kentang goreng. Tapi ternyata masih banyak orang yang ragu untuk makan ikan ini. Saya pun ragu dan takut. Lalu bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton. Semoga video kami dapat menghibur.